Di video sebelum-sebelumnya gue selalu ngebahas tentang Pikes Peak lah, walaupun ya gue masih ya malu-malu dan lebih suaranya tidak bisa dengar atau ya. Tapi di video kali ini gue untuk saatnya ngebahas atau nge-review game yang udah lama gue punya ya, yaitu game The Crew 2 ya, racing game yang open world buatan Ubisoft Ivory Tower, dan gue punya itu di tahun 2018 atau mungkin gue kelas 8 udah punya kali ya. Ya kalau kalian nggak percaya nih, ya nih The Crew 2 kembali kembali, dan ini ada tulisan Cina ya. Ya ini ada tulisan Cina, bukan berarti ini KW buatan Cina ya. Yang daripada gue susah-susah nyari game The Crew 2 yang gak ada tulisan Cinanya tapi gue mahal dikit karena gue beli di Tokopedia, ini gue punya ini aja. Oke. Halo everyone, welcome back my YouTube channel on the GR1 Gaming. Dan udah lama banget gue udah bikin video tentang bikin konten, tentang konten ya, bahas tentang apa, atau gue mungkin main game. Tapi untuk saat ini gue nggak mau main game dulu karena memori gue banyak. Jadi gue akan ngapusin memori sebisa mungkin karena ya karena tugas juga, gue mesti tugas-tugas terus ini juga butuh memori juga dan gue beres. But anyways, kita mulai. Jadi dari awal gue bilang The Crew 2 ini adalah salah satu racing game. Iya, racing game tapi dengan ultimate vehicle, which is kalian bisa balapan tidak hanya menggunakan mobil, tapi kalian bisa pakai motor, bisa pakai pesawat, dan bahkan bisa kapal. Dan kelasnya nggak cuman ya satu kelas ya, ada motor dan ada mobil, nggak. Jadi ada rally juga, ada street racing juga ada gitu. Jadi banyak itu optionnya. Mungkin pernah dibahas sama ya, Sony di TLM, cuman ini gue ngebahas tentang ada beberapa update-updatean yang baru ya. Awal gue main ini, jadi gue pertama main game The Crew 2 ini dia udah masuk updatean Demolition Derby, jadi ada mod baru yang namanya Demolition Derby, dan ya jadi gue bisa main Demolition Derby. Cukup asik juga main Demolition Derby-nya. Ya gua awal sih agak sedikit ini aja, sedikit unik aja karena nggak usah gue ceritain ya. Ini dia ya gitulah. Dua ini jauh banget dan beda banget sama pendahulunya ya, di The Crew pertama yang rilis tahun 2014. Yang dimana The Crew 2 ini jauh banget ya, namanya police chase, terus action, terus mission, ada mission apa atau apa. Kalian misalnya di The Crew pertama itu nggak cuma hanya main offroad atau balapan doang, tapi kalian juga ada misi kayak dikejar polisi, terus kalian mesti yang apa kayak mesti ngantar penumpang kalian untuk kabur dari polisi kayak transporter ya, sama kayak seperti Need for Speed Payback. Dan ya, dan yang buat beda dari racing game sebelumnya, nggak cuma dia di Crew 2 yang beda, bukan hanya dia ultimate racing game dengan ultimate vehicle, tapi juga konsep yang unik yang dimana kalian bisa ngejalanin seluruh Amerika dan jadikan itu sebagai playground. Dan di awal-awal The Crew 2 kunci dari The Crew 2 itu adalah fun. Ya, fun. Mereka selalu ngebawa kunci itu sampai updatean terakhir ini adalah updatean Summer in Hollywood, yang dimana masih fun banget gue mainin game ini. Dan gue bener-bener enjoyable banget main game ini, yang apa gue bisa menikmati pemandangan terus gue dan gue untuk The Crew awal ya, The Crew 2 yang awal-awal banget itu sebenarnya gue pengen kalau misalkan gue udah di YouTube channel YouTube ya di awal-awal 2018, karena The Crew 2 tuh update-nya The Crew 2 tuh rilisnya awal-awal 2018. Nah, alasan gue nggak nyaranin game ini buat dibeli untuk semua orang, maksudnya bukan semua pencinta racing game kalian bisa main, nggak bisa, karena game ini tuh cukup unik, terutama di masalah upgrading. Jadi kalau kalian biasa main racing game, biasanya upgrading itu pakai nanti kalian tokonya sendiri atau kalian beli part-partnya itu pakai duit kalian, hasil kalian balapan, hasil kalian grinding di game itu. Ini beda banget karena kalian dapetin upgrade-nya, jadi
first upgrade itu kalian di Crew 2 itu dibilangnya loot. Nah jadi di situ kalian nggak dapetin loot itu, kalian harus yang namanya main grinding pakai main event. Jadi kalau main event itu kalian akan dapat loot. Loot itu bisa buat mobil kalian makin kencang dan nggak cuma itu doang. Jadi sebenarnya kalian juga bisa kayak dapat live reward juga, kalian dimana kalian kayak main hunting gitu di Crew 2 yang kalau kalian nemu live reward kalian bisa dapat loot apa aja, tapi loot itu tergantung. Jadi gini loh, jika kalian kayak nge-hunting live reward pakai mobil rally, kalian ya lootnya akan di mobil rally. Dan jika kalian pakai di mobil kayak mobil balap atau kayak mobil hypercar, kalian ya akan lootnya ke hypercar. Dan nggak cuma ada doang, jadi ada 4 cara juga di sini. Jadi kan pertama itu adalah kalian main event, yang kedua itu live reward, terus ada 5, dan ketiga ini adalah kalian main kayak pilot. Jadi di The Crew 2 ini kayak main followers. Jadi jika kalian selesai main event, kalian akan dapat followers yang dimana adalah poin. Ini semakin poin kalian semakin banyak, terus naik level, kalian akan dapetin loot juga di situ. Dan tergantung juga jika kalian lagi pakai mobil apa. Jika kalian pakai mobil hypercar, kalian ke pilots kan akan dapat loot untuk hypercar. Dan yang keempat ini adalah kalian main speed trap atau main event-event kecil-kecilan yang dimana bisa bilang skill. Jadi ada banyak skill. Jadi kayak ada speed trap yang dimana kalian mesti melewatin itu dengan kecepatan secepat mungkin. Ada escape juga yang dimana kalian mesti pergi sejauh mungkin. Dan juga ada slalom skill, dan juga ada boy smashing, dan ada itu juga, dan banyak sekali. Dan mobil bisa, kapal bisa, dan pesawat bisa. Itu juga bisa dapetin, dan tergantung kalian pakai mobil apa dan pakai kendaraan apa yang dari awal. Jadi kalian nggak bisa dapetin loot kalian itu dengan kalian beli. Jadi kalian dapat dari event, dan lootnya juga ada railsnya juga, kayak ada rarity-nya juga, kayak hijau itu awal, biru itu semakin ke atas, ada ungu, dan paling tinggi yang paling rare itu adalah ya. Jadi kalau dan kalian nggak asal-asal naruh. Jadi kalau misalkan kalian udah punya loot yang warna kuning semua nih, kalian taruh di salah satu mobil, kayak misalkan kalian mau beli mobil apa gitu, dan kalian mau bikin mobil itu menjadi mobil yang paling tercepat, kan nggak bisa. Kalian mesti ini banget intinya kalian mesti yang namanya kalian mesti ngepasin. Jadi ada logo di situ masing-masing. Jadi kalian mesti ngepasin itu biar kalian mobil itu bisa overpower banget dan limit. Nah jadi dan yang gue suka daripada itu keduanya adalah konsep-konsep yang bisa dibilang yang jarang banget racing game sekarang punya. Kayak misalkan kalau di Crew ini udah ada update yang namanya update 80s, terus maksudnya update jadi di Summer Revel itu udah beberapa banyak episode juga ya. Jadi kalian dikasih yang namanya DMC DeLorean, which is yang maksudnya ini loh, kalian jarang banget dapat DMC DeLorean di racing game sekarang gitu. Terakhir kalau gue tahu ya, DMC DeLorean itu dapatnya paling nemunya itu di Gran Turismo 6 sama di Forza Motorsport 4, dan itu udah lama banget sih itu udah. Ya jadi, dan juga kalian dikasih yang namanya mobil-mobil unik kayak Skyper C8 Aurelion, yang dimana itu ada di Forza Motorsport berapa gitu. Terus juga ada Pontiac Firebird yang mobilnya si ini mobilnya Kit Night Rider, dan masih banyak lagi. Itu yang buat gue jarang banget. Dan juga ada Lowriders update ya. Jadi kalau kalian tahu kan juga ada tuh kayak mobil lowrider kayak di Forza Horizon 4 gitu. Tapi kan lowrider cuma mobil yang dibikin low doang gitu. Nah yang uniknya di The Crew 2 ini, lowrider kan bisa mainin yang naik di hydraulic juga bisa kalian mainin gitu, kayak GTA San Andreas gitu. Itu yang buat gue suka karena konsepnya itu beda banget. Kayak konsepnya itu yang benar-benar kita out of the box, yang kita nggak pernah kepikiran itu. Kayak kita main Demolition Derby, dan itu arenanya benar-benar yang bisa ngancur sendiri. Kalau kalian main Demolition Derby kayak game-game sebelumnya, atau mungkin kalau main Wreckfest, kalian jarang nemu kayak arena-arena yang bisa ngancurin mobil sendiri. Jadi biasanya kalau kalian main Demolition Derby kan yang kalian dihajar sama driver. Kalau ini kan bisa dihajar sama arena sendiri gitu. Jadi cukup jahat juga. Dan juga kayak main
monster truck gitu, kayak kalian bisa nge-stunning atau melakukan dapat poin di situ. Jadi itu juga cukup unik buat gua. Tapi tidak ini ya, tidak ada kejar-kejaran polisi, itu kurang, ya kurang bagus. Dan juga dan pertama kalau beli game ini ya, itu ada beberapa mobil yang bisa dibilang legend, tapi nggak semua. Jadi crit yang gua kurang ininya, paling yang gua kurang begitu suka pas di awal main game ini adalah mobilnya cukup dikit banget. Jadi kalian suka dikasih maksudnya gini lah, kalian dikasih mobil-mobil legend gitu, kayak di Street Racing ada Corvette CR1, terus ada GTR, terus di Hypercar ada McLaren F1, terus di Touring Car ada mobil-mobil kayak FXSK, dan juga ada ya mobil-mobil DTM, terus di rally juga masih lancar. Tapi bagi para pencinta GDM pasti kalian kayak kritis, nggak ada nih yang namanya kayak Mitsubishi Eclipse, terus ada S2000, terus ada Supra, ada NSX yang dulu ada, RS8 nggak ada. Jadi pas mobil itu kalian nggak ada. Tapi gue tahu, tapi gue maksudnya gue bilang wajar lah, karena itu racing game, maksudnya game Ultimate Vehicle gitu. Jadi walaupun mobil itu mobil kurang banyak pas masanya itu, tapi kayak diimbangin sama kayak ada pesawat, terus ada kapal, ada jet sprint atau banyak lagi gitu ya. Dan buat gua enjoy buat main game ini adalah ketika balapan itu nggak berasa balapan gitu. Jadi kalian kayak main touring aja gitu. Beda yang Need for Speed gitu, Need for Speed Hit gitu. Yang dimana kalau kalian main event berasa banget gitu, berasa streetnya yang buat kita semakin semangat dan semangat untuk ngacu mobil kita atau apapun, apalagi pas di malam gitu ya, kalian main kejar-kejaran polisi itu streetnya berasa banget gitu. Tapi di The Crew 2 ini kita nggak berasa banget yang namanya rasa street, walaupun kita pakai mobil yang kelas untuk balap street race gitu. Kalian enggak, jadi kalian main street racing di The Crew 2 itu kayak kalian main ini loh, kayak main sepeda Olimpik gitu ya, dari Jakarta ke Jawa gitu, Jakarta trip itu ya, kayak gitu rasanya, kayak nggak ada rasa streetnya gitu. Tapi rasa kayak gitu itu kayak diimbangin sama pemandangan yang benar-benar pemandangannya tuh indah banget. Dan ada beberapa tempat-tempat yang kayak yang terkenal, kayak Ski Jump Valley itu dibikin sirkuit juga, yang walaupun itu tempat ski buat rally, nah, itu juga lucu. Dan gue udah sering kelilingin Amerika, di situ mapnya walaupun gede, gue maklumin banget karena ada beberapa daerah-daerah yang kurang polis, yang asli kurang mirip, kurang mirip sama aslinya. Tapi gue tahu maksudnya kayak gitu, karena tempat-tempat itu sering buat pelajaran untuk main atau apa. Jadi gue wajar tuh kayak gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang gue kurang suka di Dota, yaitu adalah grinding. Yes, kalian grinding di sini di Crew 2 itu benar-benar ini banget men, kayak kalian mesti benar-benar grinding banget. Kayak kalian mau dapat mobil apa gitu, kayak mau dapat RX8 gitu yang versi drift gitu, itu harga bisa berapa ratus ribu, dan itu benar-benar grinding banget men. Itu, dan permasalahan kalau gue grinding itu nggak masalah. Yang permasalahannya adalah orang lain yang grinding itu agak malas, soalnya kita main event di The Crew 2 itu kayak nggak dapat apa-apa gitu, kayak nggak dapat feel yang buat kita semangat main game gitu. Nah, kalau gue sih nggak masalah, gue untuk berulang berkali-kali gue juga nggak bakal bosen gitu. Gue malah suka karena gue tipikal racing game yang tanpa balapan juga sih gue. Itu yang gue kurang suka banget. Dan bener-bener kalian mesti extra grinding banget, kayak kalian mau dapat eksklusif car gitu, itu bener-bener extra grinding banget. Jadi kayak kalian buat kalian nilainya buat dapat kalian rank teratas tuh 50 ya, yang dimauin di Pro 2 tuh 150 gitu, kan butuh 100 poin lagi. Itu yang buat gue kesel di Pro 2, dan terutama di event mingguannya dia gitu aja ya. Mungkin gue akan bikin episode untuk gimana biar kalian bisa dapat rank platinum gitu. Dan yang selanjutnya ini adalah yang bener-bener gue masih belum masuk akal banget sih, dari pertama Ivory Tower rilis game The Crew pertama awal tahun 2017 ya.
Itu adalah always online. Gua nggak ngerti kenapa apa namanya harus always online. Jadi kalian road trip gitu kalian mesti online juga. Gua kurang begitu paham aja sama konsep itu. Gue pikir kita harus always online itu maksudnya kita akan melawan sama kayak kita ketemu player versus player gitu dan kita bisa main event gitu. Ternyata enggak, kita mainnya sama komputer juga, kita lawannya sama AI mereka sendiri gitu. Itu yang buat masih nggak masuk akal gitu. Kenapa mesti always online gitu? Padahal kita dapetin loot atau main event atau nge-save-nya itu juga kita bisa dapetin dengan kita main offline juga sih. Tapi kenapa aja kita dibikin online gitu? Atau kita kan main eventnya juga nggak sama player lain gitu, dan kalau kita mau main sama player kita mesti add crew dulu dan belum tentu orang itu mau gitu. Itu yang buat gue kurang begitu suka sama game. Dan yang gue gitu suka, yang kurang begitu suka gue sama The Crew 2 itu kalau kalian main offroad itu kayak apa ya, main offroad tuh kayak sama aja gitu, dan sama seperti kalian main balap di sirkuit gitu. Lo main sirkuit 1 gitu di mana, terus kalian pindah lagi sirkuit 2. Itu entah kenapa kayak Ubisoft gitu kayak ngedesain Ubisoft atau mungkin Apple Tower yang ngedesain sirkuit itu sesama mungkin sesuai dengan warna kelasnya gitu. Kalau kalian kelas Touring Car tuh warnanya biru muda gitu. Jadi sirkuitnya desain warna biru muda itu. Dan gue sedikit annoying aja, dan banyak YouTuber juga yang annoying juga dengan kayak gitu. Walaupun sirkuitnya beda, ada belokan yang beda dan ya masih tempatnya beda, tapi kayak berasa sama aja gitu. Itu yang buat gue annoying banget. Tapi rasa yang annoying gitu diimbangkan dengan pemandangan. Yes, lagi-lagi pemandangan. Dan ini jarang banget yang racing game tuh kayak Forza Racing yang pemandangan di The Crew 2 tuh indah banget men. Gue nggak percaya, mainin aja. Gue saranin kalau kalian yang suka yang namanya yang ada story kayak apa yang storyline heavy, terus kalian suka yang kejar-kejaran, terus kalian bisa masang body kit. Jadi kalau di Crew 2 itu kalian nggak bisa masang body kit gitu. Tapi kalian bisa yang namanya kayak beli motor Harley Davidson gitu, terus kalian touring sama teman-teman kalian gitu keliling Amerika gitu, atau mungkin main balap kos gitu. Gue saranin sih karena akan dimanjain sama pemandangan gitu, asli banget men. Sekarang untuk masalah update, jadi sekarang update-nya ini dulu dia sampai update Summer in Hollywood, dan sekarang kayaknya kalian yang tidak nyaman main di Crew 2 kayak misalkan kalian tidak ada police chase, tapi buat gue semua orang sudah bisa main game ini dan cukup enjoyable banget main game ini. Walau kita perlu yang namanya grind, ya kalian perlu banget di grind di The Crew 2, perlu banget. Ya karena jika kalian ingin mendapatkan kelemahan, kalian harus grind mungkin. Atau mungkin gua akan bikin konten tentang The Crew 2, gimana cara lu dapat mobil eksklusif di The Crew 2 dan gimana kalian bisa dapat duit banyak di Crew 2. Nanti akan gua bikin videonya, tapi nanti dulu. Dan kayaknya segini aja, atau mungkin ada nanti gua akan bikin review The Crew atau mungkin gua akan bikin video lagi yang part 2-nya. Tapi nanti dulu, kayaknya gue lagi habis ide. Oke teman-teman, terima kasih dalam video gue. Please smash like, subscribe, and I see you in the next video. Goodbye.